Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, saya izin bertanya, mengapa Ibu memilih membagi waktu kegiatan secara rinci dan bahkan menggunakan timer saat proses pembelajaran? Bagus. Saya memilih menggunakan timer karena dalam pembelajaran, apalagi saat siswa bekerja dalam kelompok, waktu bisa sangat cepat habis tanpa terasa. Penggunaan timer atau penanda waktu membantu siswa fokus dan sadar bahwa mereka harus menyelesaikan sesuatu dalam waktu tertentu. Itu juga membantu guru mengontrol ritme pembelajaran agar tidak ada bagian yang terlalu lama atau justru terlewat. Berarti timer itu bukan hanya untuk guru ya Bu, tetapi juga untuk membantu siswa lebih disiplin. Saya biasanya memberi tahu siswa, kalian punya 10 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Lalu saya pasang timer yang terlihat di layar, dengan begitu mereka bisa mengatur strategis. Seringkali malah mereka jadi lebih termotivasi karena merasa seperti sedang berpacu dengan waktu. Saya jadi sadar Bu, waktu itu saya agak panik karena diskusi kelompok berjalan cukup lama dan belum semua sempat presentasi. Kalau saya sudah menetapkan batas waktu dari awal, mungkin akan lebih tertib. Tepat. Dan satu lagi, saat kamu melihat diskusi berjalan lama, kamu bisa lakukan mini stop dan tanyakan ke setiap kelompok sejauh mana progres mereka. Kalau belum ada kemajuan, bisa kamu berikan sedikit pengarahan langsung ke kelompok tersebut. Lalu Bu, bagaimana Ibu memastikan semua anggota kelompok aktif? Karena saya perhatikan masih ada siswa yang diam saja dan cenderung bergantung pada temannya. Biasanya memberi peran di setiap kelompok. Ada yang jadi penulis, pembaca soal, pencari informasi, dan presenter. Peran itu saya tulis besar-besar di kertas dan ditempel di meja mereka, supaya mereka tahu tanggung jawabnya. Saat refleksi di akhir pembelajaran, saya tanya, apa tadi peranmu? Apa yang kamu lakukan untuk kelompokmu? Itu membuat mereka merasa terlibat dan dihargai. Wah, saya belum kepikiran sejauh itu, Bu. Saya hanya meminta kerja kelompok, tapi tidak memberi struktur atau peran. Itu bagian dari proses belajar mengajar. Kita juga dulu belajar dari pengalaman yang sama, memberi struktur di awal, membuat aktivitas siswa lebih terarah. Jangan khawatir, kamu sudah di jalur yang lebih tepat, tinggal ditingkatkan. Pertanyaan terakhir, Bu. Mengapa Ibu mengatakan bahwa strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi kemampuan siswa ya, Bu? Kelas punya karakter unik, ada yang cepat tanggap, ada yang perlu dibimbing perlahan. Di semua kelas hasil akan berbeda, maka penting untuk mengenali dulu profil kemampuan siswa. Misalnya kalau kamu tahu sebagian siswa kesulitan memahami satuan volume, kamu bisa siapkan media konkret seperti balok, satuan, atau kotak susu kecil. Itu membantu mereka memvisualkan materi. Jadi penyesuaian itu bukan berarti mengubah semua, tapi lebih ke adaptasi agar semua siswa punya kesempatan memahami. Saya jadi paham sekarang, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya. Rasanya saya jadi lebih percaya diri dan punya banyak ide untuk perbaikan ke depannya. Sama, semangat terus ya, kamu sudah bagus. Tinggal diasah dan terus reflektif terhadap proses mengajarnya. Sebagai guru yang hebat adalah yang selalu mau